Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Parangi dari kelas 12 IPA 2 Man 1 Powato. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemilihan umum 1955. Sejarah pemilihan umum 1955. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, pemilihan umum tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen dan konstituante. Konstituante sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Nah, pada pemilu tahun 1955 ini merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Nah, sistem proporsional mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan penduduk atau pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dengan sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar dalam suatu lembaga perwakilan. Nah, berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tapi pada akhirnya daerah ke-16 Indonesia, yaitu Irian Barat, gagal melaksanakan pemilihan umum karena pada saat itu daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Oke, lanjut. Pada pemilihan umum 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan, sedangkan untuk kursi konstituante jumlahnya dua kali lipat lebih banyak, yaitu sebanyak 520 kursi ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Nah, golongan minoritas itu adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil. Pelaksanaan pemilihan umum 1955. Nah, pemilihan umum 1955 sendiri dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama merupakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR. Tahap kedua merupakan pemilihan umum untuk memiliki anggota konstituante. Pada saat itu, jumlah warga yang memenuhi syarat untuk masuk bilik suara adalah sebesar 43.104.464 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 67,65% atau sebanyak 37.875.229 jiwa telah menggunakan hak pilihnya dengan baik. By the way, kamu tahu gak sih kalau pemilihan umum sekarang itu anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Beda nih dengan peraturan yang berlaku pada pemilihan umum tahun 1955. Saat itu, anggota TNI dan Polri boleh menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu berbunyi, dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Karena TNI dan Polri itu dikhawatirkan bila memihak atau mendukung salah satu pihak akan menggunakan perlengkapan yang ada pada individu dan satuannya, dan juga agar tidak terjadi permusuhan antara blok dalam lingkup kecil hingga nasional, yang pada akhirnya justru akan memperkeruh situasi keamanan dalam negeri. Seorang sejarawan dan akademis politik dari Amerika Serikat, pemilihan umum 1955 itu sangat penting loh guys. Pasalnya, dengan terlaksanakan pemilihan umum 1955, kekuatan partai-partai politik di Indonesia jadi bisa terukur dengan lebih bermutu. Hal ini dikarenakan wakil yang duduk di parlemen adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat, sehingga mereka memilih rasa tanggung jawab dan dalam menjalankan tugasnya.
Nah, inilah total biaya yang digunakan untuk kebutuhan perlengkapan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Jumlah ini dinilai terlalu mahal mengingat lambatnya unit-unit kerja panitia pemilu pada saat itu. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.